Assalamualaikum pemirsa, senang sekali saya Melia Subandi kembali hadir menjumpai Anda dalam Tada News Corner. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kasus macetnya dana milik anggota KSU Mitra Perkasa tak kunjung kelar. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan vonis yang mengharuskan tergugat Zulkifli Khalik agar membayar pinjamannya kepada KSU Mitra Perkasa sebesar 146 miliar rupiah. Karena itu Weli selaku ketua KSU Mitra Perkasa mengajak Zulkifli Khalik untuk duduk bareng menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Anggota KSU Mitra Perkasa Kota Probolinggo yang dananya masih ngendon belum menemukan tanda-tanda duitnya bakal kembali. Rabu 17 Februari 2021, sejumlah anggota KSU Mitra Perkasa bertemu dengan ketua koperasi tersebut yaitu Weli Sukarto di kediamannya di Jalan Masrik. Anggota menuntut agar keputusan Mahkamah Agung atas gugatan Weli Sukarto terhadap Zulkifli Khalik sebagai pihak kreditur segera dijalankan, yaitu agar Zulkifli Khalik membayar pinjamannya kepada KSU Mitra Perkasa sebesar 146 miliar rupiah plus bunga. Masalahnya, KSU Mitra Perkasa telah dinyatakan pailit. Selanjutnya, pengadilan menunjuk kurator untuk menghitung aset KSU Mitra Perkasa. Namun, pihak kurator disebutkan tidak kunjung menjalankan tugasnya. Yunus, salah satu anggota yang duitnya sebesar 28 juta rupiah masih nyantol di KSU Mitra Perkasa, meminta agar Weli dan Zulkifli memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Di situ tidak menyebutkan pailit, tidak menyebutkan kurator. Ya, nah ini yang berperkara adalah Koperasi Mitra Perkasa dengan Pak Zulkifli. Ya, di dalam putusan itu jelas-jelas Pak Zulkifli diperintahkan untuk membayar. Itu aja putusannya. Ya kan? Jadi yang berwenang ini adalah yang berperkara. Yang berperkara. Oleh karena itu Pak Zulkifli katanya mau melakukan PK putusan MA. Ya kan? Di koran Pasar Bromo berapa bulan yang lalu, ya. Ini kalau terus-terusan begini, nanti kalau PK yang memenangkan Pak Weli, Pak Sul PK, ya. Nanti kalau Pak Sul yang menang, Pak Weli yang PK. Kapan marinya ini? Gitu loh. Oleh karena itu, teman-teman daripada kreditor ini atau nasabah ini, marilah kita duduk bersama antara Pak Sul dengan Pak Weli menyelesaikan ini baik-baik. Ya, katakan kalau Pak Sul tidak kuat membayar seperti itu, kuatnya berapa? Supaya teman-teman tahu. Begitu loh Pak. Sehingga ada harapan uang itu balik, bobiro gede nih, ayo dia. Kalau melalui hukum umpama katanya nanti itu kurator, itu pun kurator minta bagian berapa persen. Tahu juga enggak semuanya terbayar. Daripada begitu dikasihkan orang lain, sudah kembalikan saja kepada nasabah berapa kemampuannya Pak Sul. Mari saya menghimbau kepada Pak Zulkifli, mari Pak Sul duduk bersama ya antara Pak Sul, Pak Weli ya kemudian dengan teman-teman kreditor atau nasabah ini. Sementara Ketua KSU Mitra Perkasa Weli Sukarto mengajak Zulkifli Khalik duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Selain menjadi tergugat, Zulkifli Khalik sebelumnya juga merupakan Ketua KSU Mitra Perkasa. Weli lantas membeberkan putusan Mahkamah Agung bernomor 576-TK/PDT/2020 tertanggal 22 April 2020. Ini merupakan putusan MA dalam perkara antara KSU MP diwakili Weli Sukarto sebagai penggugat melawan Zulkifli Khalik dan Ingrid Bregman sebagai tergugat dan turut tergugat. Isi vonis MA pertama menghukum para tergugat untuk membayar pinjamannya kepada penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar 146,9 miliar rupiah.
Kedua, membayar bunga sebesar 6% per tahun dari tunggakan yang diperhitungkan sejak gugatan ini didaftarkan. Ketiga, membayar kerugian penggugat sebesar 102 juta rupiah guna dibayarkan ke karyawan dan pemeliharaan kantor penggugat. Lalu di hadapan anggota, Welly menepis tudingan dirinya kong kali kong dengan Zulkifli untuk tidak mengembalikan duit nasabah. Welly bahkan mengajak Zulkifli duduk bareng untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Memang kreditur dan saya pribadi mengharapkan, ayo kita duduk bareng. Pilihan jalur hukum pilihan terakhir bagi saya. Juga sebagai kreditur menghendaki dan saya, ayo duduk bareng. Kita berdampingan, disajikan kurator pulih, siapapun kapanpun saya siap bersedia. Yang penting uang nasabah harus dikembalikan. Saya berharap secara tunai sekaligus, alhamdulillah. Karena hutang tetap harus dibayar. Hutang menurut ajaran agama tidak boleh dibawa serta nanti. Ayo Pak Sul, saya mengimbau, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Saya bersedia duduk dengan Anda yang saya hormati untuk berdiskusi membahas pengembalian uang nasabah secara baik dan benar. Totalnya berapa? Totalnya 146 miliar sekian ditambah bunga 2 tahun 6% dari 146 miliar selama 2 tahun. Perkiraan saya 14 miliar berarti 155 sekian. Seandainya ajakan untuk bertemu bersama itu ditolak, Wallahu alam. Itu terserah. Apakah nanti ada yang melaksanakan? Saya bilang, upaya hukum adalah upaya yang terakhir. Kalau upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, saya mohon maaf, bersama kreditur, saya akan melanjutkan sesuai proses hukum. Tapi itu jalan yang paling terakhir. Itu gimana hasil putusan MA itu? Putusannya Ini kan sudah inkrah. inkrah. Inkrah itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi Pak Sul harus menghukum tergugat ya untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada penggugat sebesar 146 miliar sekian plus bunga 6% dari 146 selama perkara ini saya daftarkan. Sementara itu, Abdul Wahab selaku kuasa hukum Zulkifli Holik saat dikonfirmasi via telepon menyatakan bahwa vonis Pailit KSU Mitra Perkasa sudah jatuh sebelum ada putusan kasasi. Jadi, ia menyebut putusan Mahkamah Agung sudah tidak ada gunanya. Putusan pengadilan undang-undang itu lebih tinggi daripada putusan pengadilan. Kan gitu. Kenapa? Pada saat perkara kasasi ini belum diputus, kepalitan sudah jatuh. Kan gitu. Kepalitannya kan putusnya Mahkamah Agung kan putusnya 2020. Kepalitan kan 2019, maka menurut pasal 29 Undang-Undang Kepalitan, maka semua perkara di mana si kreditur menggugat itu menjadi gugur demi hukum. Jadi gak ada apa-apanya putusan itu, makanya kami tenang-tenang aja, itu satu. Ya kan? Makanya kita ngajukan PK, loh, orang gak punya utang kok dihukum bayar gimana? Itu kan putusan itu belum tentu selalu benar, bisa salah putusan itu yang bikin manusia. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV.